Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau jujur dulu ya, film Pay Later ini tuh kayak temen yang kebanyakan minum kopi. Niatnya seru, energinya tinggi, ngomongnya cepet, tapi lama-lama capek sendiri dengerinnya. Padahal dari judul aja udah ngeri, Pay Later. Dua kata yang buat sebagian orang terdengar praktis, tapi buat sebagian lain, trauma. Dan film ini sebenarnya punya potensi gede banget buat nyentil itu semua. Masalahnya cuma satu, dia nggak pernah bener-bener mutusin mau jadi apa. Awalnya gue kira ini bakal jadi komedi absurd dari awal sampai akhir. Yang jokesnya random, satirnya tajam, dan nggak mikir berat-berat. Dan di 20-30 menit awal, ya oke, energinya dapet. Editingnya kayak konten medsos. Musiknya jedak-jeduk, cepet ribut, heboh. Tetapi makin ke tengah, film ini mulai bingung sendiri. Dia pengen lucu, tiba-tiba serius ngomongin pinjol ilegal judul, terus nyerempet ke kekuasaan, ketimpangan sosial, sampai negara yang melindungi penjahat. Isunya penting, bahkan relevan banget sama kondisi sekarang. Masalahnya, dibungkus setengah-setengah. Komedi yang tadinya absurd, lama-lama melemah. Efek jedak-jeduk tetap dipakai, tapi udah nggak kena konteks. Di layar gede, pusing, serius. Klaim Pay Later bukan film yang bodoh, dia sadar isu yang dia angkat penting. Evidence, Pay Later, judul, flexing palsu, rakyat kecil, image politik, semua ada. Reasoning. Tapi karena pengen ngomongin semuanya, akhirnya nggak ada satupun yang dibahas dalam. Secara poin, film ini pengen nyindir konsumerisme dan sistem. Secara proof, kita dikasih potongan-potongan adegan satir yang sebenarnya oke. Tapi secara personal, gue sebagai penonton gak diajak cukup jauh buat peduli. Konflik utamanya aja samar. Hubungan Tina dan Mel muncul, terus gue mikir, urgensinya apa ya? Amanda Manopo sebenarnya punya timing komedi, tapi di sini kayak ditahan setengah gas. Fajar Sad Boy, jujur, NPC. Padahal di series dia cukup nyantol. Yang lumayan nyelamatin suasana justru sastra. Dan iya, ngelihat dia ngebatak itu pengalaman spiritual tersendiri. Wow kah? Geng Debt Collector? Cream, jokes jadul. Kayak niatnya lucu, tapi jatuhnya capek. Walaupun gue banyak ngeluh, gue nggak bisa bilang Pay Later film yang nggak ada gunanya. Justru film ini menarik karena hampir jadi bagus. Satir di babak ketiganya sebenarnya tajam. Adegan hujatan ke sistem itu harusnya jadi gong, tapi malah diselesain buru-buru. Pesan soal Pay Later itu relate banget. Banyak orang bakal bilang, oh iya ya, ini kejadian di sekitar gue. Sayangnya, pesannya cuma lewat. Gak nancep, gak nusuk. Dan buat gue pribadi, seriesnya masih punya nyawa yang lebih kerasa dibanding filmnya. Pay Later itu film yang ribut, heboh, penuh niat baik, tapi kurang fokus. Kalau lo nyari komedi yang konsisten lucu, ini bukan jawabannya. Kalau lo nyari kritik sosial yang dalam dan nendang, ini juga belum nyampe. Tapi kalau lo penasaran gimana film Indonesia hari ini nyoba ngomongin utang, gaya hidup palsu, dan sistem yang timpang, Pay Later masih layak ditonton, minimal buat jadi bahan diskusi. Karena kadang film yang bikin kita kesel justru lebih seru buat dibahas. Menurut lo gimana? Pay Later cuma caper doang atau sebenarnya ada sesuatu yang nyaris jadi besar? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol. Bye-bye. Dope.